Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani dengan NIM D1C12057. Saya di kelas 03. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang rekayasa proses adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perancangan, pengoperasian, pengendalian, dan optimasi suatu proses untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah secara efisiensi, aman, dan ekonomis. Rekayasa proses melibatkan pemahaman sejarah neraca massa, neraca energi, perpindahan panas, perpindahan massa, serta kinetika reaksi dalam suatu sistem produksi. Jawaban nomor 2 itu adalah rekayasa proses sangat penting dalam agronomi karena membantu meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan penghematan biaya. Dengan contoh, pada proses pembuatan minyak kelapa, rekayasa proses digunakan untuk menentukan suhu pemanasan yang optimal, menghitung waktu pemisahan minyak dan air, mengurangi kehilangan minyak selama proses. Dengan rekayasa proses ini, hasil minyak lebih banyak, kualitas lebih baik, dan energi digunakan lebih efisiensi. Jawaban nomor 3 itu adalah dalam aplikasi agronomi angka harus menggunakan satuan agar tidak menimbulkan kesalahan perhitungan dan interpretasi. Contoh, jika massa bahan baku hanya ditulis 50 tambah satuan, maka tidak jelas apakah itu garam, kilogram, atau ton. Namun jika ditulis 50 kilo, maka perhitungan neraca massa, energi, dan biaya dapat dilakukan dengan benar dan konsisten. Jawaban nomor 4 itu adalah besaran dasar simbol. Lik atau panjang dengan simbol L, elektrik atau intensity atau arus listrik dengan simbol I, massa dengan simbol M, lik atau intensity atau intensitas cahaya dengan simbol J, time atau waktu dengan simbol T, amount of substansi dengan jumlah zat dengan simbol N. Baiklah, di sini saya akan jawab pertanyaan nomor 5. Diketahui viskositas sama dengan 5,6 kali 10 min 2 1 BFT min 1 limanya min 1 dengan langkah 1 IB sama dengan 0,4550 kilo dengan 1 FT 0,30.048 M. Sigma sama dengan 5,6 kali 10 min 2 dikali 0,4.359 per 0,30.048 dengan sigma 0,08.333 kilo. Saya ulangi, dengan sigma 0,0833 kilo dengan M min 1, S nya min 1, dengan jawaban viskositas minyak kelapa 0,083 PA atau PS dalam kurung S nya 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu contoh proses ekstraksi tanin dari gambir. Tahapan itu adalah proses yang pertama itu ada penimbangan bahan baku gambar, yang kedua itu ada pengecilan ukuran atau penggilingan, yang ketiga itu ada ekstraksi atau menggunakan pelarut panas, yang keempat itu ada penyaringan untuk mengisikan ampas, yang kelima itu ada pemekatan larutan ekstra, yang keenam itu ada pengeringan, yang ketujuh itu produk tanin siap digunakan. Diagram alirnya adalah gambir, yang kedua itu ada penggilingan, yang ketiga itu ada ekstraksi, yang keempat itu ada penyaringan, yang keempat itu ada pemekatan, yang kelima itu pengeringan, yang keenam itu ada produk tanin. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan nomor 7. Diagram alih proses pembuatan minyak asiri dari buah pala. Diagram alih proses buah pala segar yaitu ada penimbangan atau 66 kilo. Saya ulangi, penimbangan atau 6 kilo. Habis itu pengeluaran biji
2 buli, pengirisan daging buah, pembagian 3 bagian, pengeringan kering angin dan matahari, atau keranjang 30 kali 25 kali 5 cm, atau kabinet dryer di rak atau 1 hari. Keranjang pola kering, kettle distilasi air uap sama dengan 6 jam, T-nya sama dengan 60 derajat Celcius. Botol penampung pemisahan minyak atau air, atau corong pisah minyak ciri pala. Yaitu ada sambungan dari soal nomor 7, yaitu soal pengirisan singkong. Diketahui masa awal singkong basah sama dengan A sama dengan 100 kg, kadar air awal 80%, kadar air akhir 12%. Diagram proses atau input atau output singkong basah. A 100 kg, Ka-nya 80%. Dengan pengeringan pengeringan atau penjemputan matahari dengan singkong kering. C, Ka-nya 12%, air menguap. B 10 itu ada perhitungan neraca massa. B itu ada perhitungan neraca B itu perhitungan neraca massa. Yang pertama itu ada neraca massa total, A sama dengan B per C, 100 sama dengan B per C atau kuat atau 1, yaitu neraca massa air di A sama dengan air di B tambah air di C. Air di A sama dengan 80% dikali 100 sama dengan 80 kg. Air di C sama dengan 12% dikali C 80 sama dengan B tambah 0,12 C kurung 2. Yang ketiga itu ada penyelesaian yang ketiga itu ada penyelesaian persamaan. Kurangi sama dengan 1 dengan 2, 100 dikurang 80 sama dengan B tambah C dikurang B tambah 0,12 C, 20 sama dengan 0,88 C. C-nya sama dengan 20 per 0,88 sama dengan 22,73 kg. Dengan hasil akhir, berat singkong setelah penyaringan 22,75 kg. Air yang menguap B sama dengan 100 dikurang 22,73 sama dengan 77,20 kg. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.